Puji Tuhan, ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman pada pagi hari ini merupakan kelanjutan daripada firman yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Ya, sejujurnya dalam 1 bulan ini saya sedang meneliti apa itu agape. Ya, entahlah ya, saya terdorong. Saya percaya Roh Kudus yang mendorong saya untuk menyelidiki ya di dalam firman, ya di dalam firman Tuhan secara langsung dengan tuntunan daripada Roh Kudus apa itu sebenarnya agape. Dan puji Tuhan 2 minggu yang lalu sebagian ya baru sebagian kecil yang saya sampaikan mengenai agape ini, yaitu dasar daripada firman Tuhannya itu terdapat baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, yaitu tentang perintah yang utama dan yang pertama dan yang utama. Kalau dalam perjanjian lama nanti saudara catat ya, kalau yang baru mengikuti itu dalam Ulangan 6 ayat 5, kalau di dalam perjanjian baru itu, nah ini merupakan suatu ketegasan ya, bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam zaman Taurat itu masih berlaku sampai dengan saat ini. Khususnya mengenai hukum yang utama dan pertama ini. Jadi jangan bilang, oh perjanjian lama sudah tidak berlaku, tidak. Ya, yang sudah digenapi itu memang sudah. Ya, tapi kalau yang belum digenapi itu masih harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai bukti bahwa khususnya mengenai hukum yang utama dan pertama, tentang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Itu kalau kita lihat di dalam 3 Injil ya, muncul di situ dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Berarti Tuhan Yesus itu juga menginginkan supaya umatnya dalam perjanjian baru termasuk kita sekarang itu melakukan apa yang menjadi hukum utama dan pertama ini. Dan bukan hanya itu, ada 2 ya yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di situ, yaitu hukum yang kedua juga. Dan yang menarik ya, ketika kita membaca di dalam Markus pasal 12 ini harus menjadi perhatian kita. Setelah Tuhan Yesus menyatakan soal hukum yang utama dan pertama, lalu hukum yang kedua, di dalam Markus 12 ini yang harus menjadi perhatian kita. Dalam Markus 12 ayat 31 Tuhan Yesus berkata begini. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kalimat ini saudara yang perlu menjadi perhatian kita. Tuhan Yesus berkata begini. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi artinya apa? Bahwa kedua hukum ini, yaitu hukum yang utama dan pertama tadi itu ya, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Lalu hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu basic saudara. Menjadi dasar daripada kehidupan termasuk kita orang-orang Kristen. Termasuk daripada kita yang sudah komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. 2 hukum ini itu merupakan dasar, dan Tuhan Yesus juga mengatakan kalau di dalam Injil Matius dia berkata begini. Di dalam Matius 22 ayat 40, pada kedua hukum ini, yaitu hukum apa? Yaitu hukum yang utama dan pertama dan hukum yang kedua tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu basicnya itu, apapun bunyi daripada hukum atau perintah-perintah Tuhan itu kembali kepada cuma 2 itu aja. Yaitu hukum yang utama dan pertama itu yang mengatur ya, yang mengatur bagaimana kita umat manusia, khususnya umat Tuhan bersikap ya terhadap Tuhan Allah ini. Dan hukum yang kedua itu sifatnya horizontal, yaitu bagaimana terhadap sesama. Nah, begitupun juga nanti ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru, ya dalam kitab Injil dan juga surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, itu semua bersumber hanya kepada 2 hukum ini saja, vertikal dan horizontal.
Ya, semua itu dikemas di dalam dua hukum ini sebenarnya. Jadi karena itu memang karena ini yang disebut hukum yang utama dan pertama, lalu juga termasuk juga hukum yang kedua, lalu dikatakan tadi Tuhan Yesus berkata tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Makanya kita harus betul-betul menaruh perhatian, meneliti, menyelidiki sehingga kita mengerti apa sih maksudnya. Ya, apa dan bagaimana daripada hukum yang pertama utama ini dan juga hukum yang kedua. Karena itu dasar, ya, dasar daripada kehidupan sebenarnya setiap umat Tuhan, yaitu orang yang mau sungguh-sungguh menyembah ya kepada Tuhan. Itu dasarnya adalah dua hukum ini. Nah, aplikasinya memang banyak, ya. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga para rasul maupun juga di zaman Perjanjian Lama para nabi, ya, atau Tuhan berfirman secara langsung di dalam hukum-hukum Taurat itu semuanya hanya terbagi dua, yaitu hukum-hukum atau peraturan-peraturan Allah yang mengatur ya secara vertikalnya, yaitu bagaimana manusia harus bersikap kepada Tuhan Allah, dan yang lainnya adalah horizontal. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan, 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ya pada zaman Musa, itu pun ada 10 ya, 10 hukum itu kalau saudara lihat, saudara nanti bisa baca sendiri dalam Perjanjian Lama, itu yang 4 ya, 1 sampai 4 itu sifatnya vertikal, aplikasi daripada hukum yang utama dan pertama. Sedangkan yang 5 sampai 10 itu adalah yang mengatur bagaimana umat Tuhan itu harus bersikap terhadap sesamanya. Ya, pasti saudara yang itu sudah hafal ya 10 hukum itu. Kalau kita dulu ya, saya di Katolik itu suruh hafal, saudara. 10 hukum itu hafal di luar kepala. Ya, jadi kita hafal itu ya. Nah, sebaiknya kita juga hafal, saudara. Ya, kita tahu itu. Dan juga tentunya hukum-hukum, peraturan-peraturan daripada Tuhan ya yang lain, itu aplikasinya ya. Itu bagaimana cara penerapan daripada kedua hukum ini. Nah, kemudian saya juga sudah bahas bahwa di dalam mengasihi Tuhan Allah itu yang Tuhan perintahkan itu adalah dengan kasih agape. Ya, kalau saudara meneliti membaca dengan bahasa aslinya, nah khususnya di dalam Perjanjian Baru ya, itu kata agape, istilah agape itu sebenarnya di dalam bahasa Yunani ya, yang tadi muncul di dalam di dalam Matius, Markus, Lukas itu ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap itu haruslah dengan kasih agape, bukan dengan kasih yang lain ya, agape. Memang di dalam bahasa Yunani ada 4 jenis daripada yang namanya kasih. Ya, tapi yang Tuhan mau untuk dilakukan di dalam yang hukum utama dan hukum yang kedua itu haruslah dipakai kasih agape, ya, divine love, kasih ilahi, kasih Allah sendiri. Dan memang kalau kita lihat kasih Allah ini tidak ada tandingannya, ya, kasih Allah ini atau agape ini yang teratas dari semua jenis kasih yang lain. Ya, kasih yang lain sekedar aja sudah tahu ada yang namanya eros. Eros itu berdasarkan birahi ya, sifatnya dari seks. Kemudian kalau filia, kemudian storge, kalau saya pelajari di situ itu kasih manusiawi ya, dan dasarnya itu adalah perasaan ya, itu jiwani. Nah, dan juga dijelaskan di situ bahwa kasih yang 3 itu eros, filia, storge itu tidak kekal. Hanya satu yang kekal, yaitu yang namanya agape atau kasih Allah tadi. Dan itu tidak akan, kalau orang memiliki itu, apalagi dia melekat kepada sumbernya yaitu Allah sendiri, dia tidak akan kehilangan ya divine love ini. Dan akan terus bertambah ya, itu tergantung bagaimana persekutuan kita dengan Allah, karena sumbernya agape itu hanya Allah, saudara. Ya, kalau yang lain-lainnya itu memang sudah ada di dalam diri kita manusia, dan ingat bahwa itu tidak kekal. Suatu saat dia bisa berubah, saudara.
Karena itu tidak usah heran orang-orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus, yang tidak memiliki Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam hidupnya, ya dia bisa mengasihi, ya baik itu kepada yang Tuhannya, ya tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya, dan juga kepada sesamanya. Tapi lihat saja, kasih yang semacam itu tidak kekal, saudara. Ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau kita memiliki kasih agape itu tidak berubah. Karena apa? Sumbernya adalah Allah yang kekal. Karena itu kasihnya itu juga kekal adanya. Nah, karena kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama itu dengan kasih agape, maka untuk bisa kita menggenapkan hukum ini, dan itu ada kriterianya ya, mengasihi Tuhan Allah itu harus dengan segenap, ya kriterianya itu segenap, jadi total 100%, ya tidak boleh kurang. Lalu juga jadi yang utuh ya, kemudian dengan segenap keberadaan kita sebagai manusia, karena kita diciptakan Tuhan ya sebagai roh, jiwa, dan kita memiliki tubuh jasmani, maka di dalam kita mengungkapkan kasih kita kepada Allah itu juga harus dengan segenap keberadaan kita, bahkan segala aspek hidup kita. Inilah kriteria di dalam hukum yang utama dan pertama itu, dan juga hukum yang kedua. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih agape itu. Sewaktu manusia jatuh di dalam dosa, seluruh sifat ilahi itu tidak ada. Ya, waktu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran makan buah itu, semuanya hilang. Ya, semuanya tercemar, roh, jiwa dan tubuhnya itu tercemar. Ya. Karena itu muncul ketakutan, mereka takut ketemu Tuhan dan lain sebagainya. Dan kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 nanti dibaca sendiri, ya, itu tidak ada. Semua bagian, mulai dari hatinya, mulai dari rohnya, mulai dari pikirannya, apalagi ya perasaannya dan lain sudah tercemar dengan dosa. Ya, kita lihat, dan itu kita lihat juga dari sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudara bisa lihat dalam perjanjian lama. Ya, walaupun mereka ini keturunannya Adam dan Hawa, tapi kita lihat ya, enggak usah jauh-jauh, keturunan pertama saja dari Adam dan Hawa, ya. Kalau kita lihat dosanya kan hanya makan buah itu saja, tapi efeknya luar biasa. Ya, kita lihat aja anak pertama daripada Adam itu adalah Kain, ya. Lalu ada lagi adiknya Habel. Nah, kita melihat di situ ya terjadi ya yang namanya pembunuhan. Ya, pembunuhan yang pertama itu dilakukan oleh Kain. Padahal Kain itu anaknya Adam, saudara. Ya, kok bisa begitu ya? Jadi kok bisa sampai jahat begitu? Kenapa bisa sampai membunuh? Nah, karena itu saudara, dari sejak kejatuhan manusia yang pertama, baik pelakunya maupun keturunan selanjutnya, itu semua mengalami pencemaran daripada dosa itu. Dan itu mengubah daripada sifat-sifat manusia. Yang pertama itu tidak lagi mereka mengasihi Tuhan, ya mereka dalam ketakutan, mereka tidak ingin ketemu dengan Tuhan. Dan kalau saudara lihat dari turun-temurun generasi ke generasi, kita lihat lagi di zamannya Nuh, ya itu ada suatu ungkapan, ya dikatakan kenapa Tuhan itu sampai menurunkan air bah, karena dikatakan perbuatan manusia itu jahat semata-mata. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan hanya satu keluarga, bayangkan hanya satu keluarga, itu keluarganya Nuh, ya itu yang hidup saleh dan berkenan kepada Tuhan. Selebihnya tidak ada, saudara. Itu yang Tuhan katakan, saudara. Tuhan musnahkan semua manusia, hanya Adam dan Hawa. Hanya keluarga Nuh. Ya, pikir Tuhan mungkin ada perbaikan, tapi nyatanya nanti keluar dari keturunannya Nuh. Ya, setelah beberapa generasi kembali jahat, saudara. Ya. Lalu juga kalau kita lihat dari bangsa Israel, ya itu semua hanya anugerah Tuhan, saudara, kemurahan Tuhan. Israel itu yaitu keturunan Abraham bisa dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan mereka, saudara. Mereka itu semua kafir asal usulnya, ya.
lalu hanya karena anugerah Tuhan mereka dipilih, kemudian menjadi umatnya, lalu Tuhan mulai menuntun jalan-jalan hidup mereka dengan hukum-hukum tadi, termasuk tadi hukum yang utama dan pertama ini, saudara. Ya, tapi kalau kita lihat nanti, ya, kalau saudara baca di seluruh Perjanjian Lama, di Kitab Keluaran dan lain sebagainya, itu umat Tuhan itu walaupun mereka itu sudah melihat loh mujizat-mujizat keajaiban Tuhan, tapi ada juga saudara mereka tidak taat sama Tuhan dan akhirnya mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian dan seterusnya sampai datanglah Yesus. Dan datanglah Tuhan Yesus di situ dengan mati di atas kayu salib, dan di mana orang, ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa menerima, ya, bisa menerima Tuhan itu di dalam kehidupannya. Sekali lagi ini juga anugerah. Kalau kita bandingkan dengan Perjanjian Lama, betapa susahnya, ya, umat Tuhan saja itu tidak sembarangan loh, saudara boleh datang ke hadirat Tuhan, tidak bisa, saudara. Ada dosa sedikit aja udah disambar, saudara, mati mereka di tempat. Sampai yang namanya imam besar aja, imam besar, ya, wah itu mereka juga harus hati-hati, saudara, kalau mau masuk di dalam yang namanya ruang maha kudus itu tidak bisa sembarangan, harus dengan ritual, ya, yang jelimet lah, harus potong 2 lembu dan lain sebagainya, darahnya harus ditaruh di atas tabut perjanjian dan sebagainya, pokoknya tidak boleh salah. Salah sedikit, saudara, seperti Harun itu kalau dia ada cacat sedikit aja nggak balik, saudara, dia tidak bisa keluar dari tabut perjanjian. Makanya kalau saudara baca di situ, imam besar itu biasanya kalau mau masuk di dalam ruang maha kudus itu dia harus pakai pakaian yang khusus, ya, ada lonceng-loncengnya di bawah. Jadi kalau dia jalan atau dia bergerak, itu yang di luar itu imam-imamnya itu bisa dengar, oh dia berarti masih hidup. Dan bukan hanya itu, untuk pencegahan, saudara, kalau terjadi apa-apa dengan Harun di dalam ruang maha kudus, dia mati misalnya, itu makanya diikat dengan tali, ujung tali itu sampai di luar, sehingga kalau misalnya Harun, ya, sebagai imam besar, kemudian dia mati di dalam ruang maha kudus, tinggal ditarik, saudara, karena yang lain-lain tidak bisa masuk, saudara. Ya, imam besar aja hanya 1 kali dalam 1 tahun, itu pun dengan persyaratan yang cukup berat. Saya renungkan luar biasa, ya, di dalam Perjanjian Baru kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Dia, kita bisa menerima Roh Tuhan itu di dalam sini loh, saudara. Saya renungkan, saya bandingkan dengan Perjanjian Lama, luar biasa. Ini betul-betul anugerah yang besar daripada Allah. Masa Roh Tuhan itu bisa masuk di dalam diri kita loh, saudara. Wah, itu anugerah. Tapi jangan karena itu anugerah lalu saudara entengkan, saudara hidup sembarangan. Oh, ya, Tuhan ada di dalam hidup kita, tapi saudara masih terus hidup di dalam dosa, nggak bisa, saudara. Saudara, itu dikatakan tubuhmu ini adalah bait Allah, rumahnya, tempat kediaman daripada Allah. Jadi karena itu kalau saudara baca di 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 6, jangan kita melakukan dosa dengan tubuh kita. Seperti misalnya dosa perzinahan, percabulan, itu jauhkan dari hidup kita. Jadi jangan anggap, Tuhan kan mau masuk dalam hidupku, ya. Tapi saudara ingat, itu semua karena anugerah Tuhan. Bisa saja Tuhan bertindak, saudara. Kalau engkau biarkan hidup di dalam dosa, termasuk dosa dengan tubuhmu, saudara, Tuhan juga bisa sikat, saudara, ya, seperti itu. Nah, oke, kembali kepada tadi kasih agape, ya. Jadi memang sebagai orang yang menjadi umat Tuhan itu mau tidak mau dia harus memiliki yang namanya kasih agape. Saudara tidak bisa pakai itu, apalagi kasih eros atau storge atau filia. Jadi puji Tuhan, ya, kalau saya teliti daripada ayat-ayat firman Tuhan, bagaimana cara kita bisa memiliki, ya, menerima kasih agape ini. Yaitu pertama, pada saat saudara lahir baru. Jadi orang yang mau memiliki kasih agape, dia harus menerima Roh Tuhan sendiri. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah ilahi. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah sumber
daripada kasih agape ini. Jadi pertama kita tentunya harus bertobat, lalu menerima Kristus di dalam hidup kita. Nah ini kalau kita lihat seseorang yang menerima Yesus dikatakan dia menerima roh yang baru dan hati yang baru. Ya, dalam baik itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saudara catat aja, itu saya ulang-ulang saya jelaskan. Lalu juga dalam Yeskel 36 ayat 26 dan 27 dikatakan Tuhan Allah itu memberikan kepada kita roh yang baru, hati yang baru. Lalu roh yang lama, hati yang lama, hati yang keras itu dikatakan disingkirkan, diganti dengan yang baru. Sama sekali baru, bukan diperbaharui, yang baru total. Lalu apalagi kalau saudara lihat dalam Yeskel pasal 36 ayat 26, Allah Bapa ya itu juga memberikan Roh Kudus, ya dikatakan aku akan memberikan rohku. Apa yang dimaksud dengan rohku? Yaitu Roh Kudus, saudara. Dia di dalam diri kita dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita supaya kita bisa melakukan, ya mampu melakukan akan setiap perintah daripada Tuhan. Jadi sebenarnya, ya setiap orang yang begitu dia percaya menerima Yesus, dia sudah menerima Roh Tuhan atau Roh Kudus di dalam hidupnya. Itu juga dijelaskan ya di dalam surat Efesus, dalam Korintus, ketika engkau percaya, engkau menerima Roh Kudus. Nah, memang masih ada lagi suatu pengalaman ya, pengalaman rohani berikutnya khususnya bagi kita yang hidup sesuai dengan perjanjian baru, kita bisa mengalami yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Yaitu di mana Roh Kudus itu dicurahkan sedemikian rupa penuh di dalam diri kita. Ya. Nah itu peristiwa yang lain. Tapi sebenarnya ketika orang percaya terima Yesus, dia juga sudah menerima Roh Kudus. Ya. Tapi memang belum penuh. Kalau dia mau penuh, itu nanti harus mengalami lagi yang namanya baptisan Roh Kudus. Ya. Lalu sebenarnya penting juga untuk kita bisa melakukan hukum yang utama dan pertama serta hukum yang kedua sesuai dengan kriteria daripada Tuhan, itu kita perlu dibaptis, ya, baptiso. Itu penting sekali. Setelah saya teliti mengenai baptiso, ya, itu sebenarnya memang ada banyak orang yang kayak menyepelekan ya baptiso itu. Mana-manalah mau dipercik, mau diselam, sama saja. Tidak sama, saudara, tidak sama. Coba baca di dalam Roma pasal 6, ya, dalam perikop tentang baptisan air itu. Ya, khususnya dalam ayat 4. Nah, itu sangat menolong. Ya, setelah saya renungkan, ini semua apapun sarana-sarana yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, untuk kita alami di dalam hidup, itu semuanya membantu kita, menolong kita untuk kita bisa melakukan hukum yang utama dan pertama serta hukum yang kedua itu. Kenapa? Ya, kalau nanti saudara teliti tentang baptiso ya di dalam Roma pasal yang ke-6 ya, khususnya dalam ayat yang ke-4 dan seterusnya, itu dikatakan ketika orang mengalami baptisan itu roh yang lama. Nah, saudara yang memiliki buku yang kami buat itu masuk dalam kerajaan Allah, roh yang lama itu yang hitam ya. Yang sering disebut manusia lama, itu dikatakan pada waktu orang mengalami baptisan atau baptiso itu waktu dia tenggelam, ya masuk ke dalam air tuh roh yang lama itu dikuburkan, mati bersama dengan Kristus dalam baptisan. Jelas sekali dalam baptisan. Secara garis bawahi. Dan waktu dia keluar, dia mengalami dibangkitkan bersama dengan Kristus dan menjadi manusia baru. Nah, jadi ya itu jelas ada di dalam buku itu, saudara. Itu saya yang gambar, saudara. Ya semua. Supaya kita itu bisa mengerti Roma pasal 6. Jadi waktu orang itu masuk ke dalam air, itu roh yang lama yang gambarnya hitam itu sudah dia bukan hanya tenggelam dalam air tapi mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus. Sudah mati ya, tidak ada lagi, saudara. Ya, waktu orang itu keluar dari baptisan dia mengalami dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, dan selanjutnya dia hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini semua dia sudah memiliki Roh Tuhan, ya, sudah memiliki Yesus dalam hidupnya, lalu juga sudah memiliki Roh Kudus. Dia pasti bisa
menjalani yang namanya hidup baru itu. Dan juga sudah menerima kasih agape itu. Ya, jadi orang tidak bisa mengatakan, aku tidak bisa melakukan hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua itu dengan segenap, tidak bisa aku. Ya itu saudara membohongi diri saudara sendiri. Karena firman Tuhan atau Tuhan tidak akan memberikan perintahnya kepada umatnya kalau itu tidak mungkin bisa dilakukan. Semua perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya itu bisa dilakukan. Karena Tuhan juga sudah lengkapi dengan sarana-sarana dalam kehidupan umatnya. Khususnya kita sebagai dalam dalam perjanjian baru. Ya kita sudah memiliki saudara. Melalui waktu saudara ngaku dosa, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa ketika kita mengaku akan dosa-dosa kita, dikatakan Tuhan itu setia dan adil, dia mengampuni, kemudian dia juga menyucikan kita oleh darahnya dari setiap dosa yang kita akui. Bersih, saudara. Waktu kita undang Tuhan Yesus, apa yang kita alami? Kita menerima roh yang baru dan juga hati yang baru. Waktu kita dibaptis, ya baptiso, apa yang kita alami? Di mana roh yang lama dikatakan dikuburkan, mati bersama dengan Kristus dalam baptisan. Kita jadi manusia baru, jadi ciptaan baru. Ya, betul-betul. Kenapa disebut ciptaan baru? Karena roh yang ada di dalam kita itu hanya roh yang baru, hati yang baru. Yang lama di mana? Sudah berlalu, tidak ada. Bahkan dengan baptisan air itu sudah mati. Mati dikubur bersama dengan Kristus baptisan. Tidak ada lagi. Nah, memang yang tersisa yang harus menjadi PR kita, di mana ada ayat juga dalam Filipi pasal 2, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Itu yang mana? Apa yang harus kita tetap kerjakan ini loh, daging ini loh. Daging ini belum, itu masih harus. Tapi persoalannya di dalam itu sudah selesai. Ya, tinggal tubuh jasmani ini harus kita salibkan. Itu keinginan daging harus kita sangkal, kita matikan. Nah itu PR kita saudara. Ya. Jadi walaupun saudara sudah komplit, sudah bertobat, terima Yesus, dibaptis, wah bukan jangan seneng-seneng dulu. Ya, apakah masih bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya ya. Karena area daripada tubuh kita dan jiwa. Jiwa itu apa? Adalah perasaan kita, keinginan kita dan kehendak kita itu masih harus diperbaharui. Tapi urusan roh yang di dalam sudah selesai. Tinggal kita tumbuhkan saja. Ya. Hanya dua aspek dalam hidup kita, yaitu area jiwa dan juga area jasmani. Nah itu pun juga Tuhan sudah memberikan kunci-kuncinya ya, bagaimana supaya kita ini untuk tubuh sekali lagi kita harus sangkal. Ya, kita harus sangkal, kita harus matikan. Harus ada lagi ayat yang lain, salibkan keinginan daging. Nah, tapi tidak usah khawatir ya, tidak usah merasa berat. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu justru dikasih kepada kita untuk menolong kita. Supaya kita bisa menjalani hidup yang baru. Untuk bisa mematikan keinginan daging. Untuk bisa menyangkal ya keinginan daging itu, hawa nafsu kita. Itu perankan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Galatia, ya Galatia pasal 5, di situ Tuhan sudah memberikan petunjuk bagaimana supaya kita ini bisa hidup dipimpin, dituntun atau dikontrol oleh Roh Kudus. Yaitu dikatakan supaya dikatakan jangan hidup oleh ini ya. Mungkin kita lebih baik membacanya di dalam Galatia. Ya, jadi ini rangkaian ya, dan ini semua ada kaitannya nanti dengan kasih agape itu. Kalau kita lihat ya, supaya Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, apalagi kalau saudara sudah meningkat dalam pengalaman baptisan Roh Kudus, wah itu mestinya saudara bisa ya hidup oleh Roh Kudus dan tidak dikuasai oleh daging. Nah itu terserah daripada kita, sebenarnya itu tergantung dari kita. Saudara, mau setan manapun yang menggoda kita, kalau saudara memberi diri untuk dituntun atau di dalam Amplified Bible dikatakan dikontrol oleh Roh Kudus, saudara bisa, saudara bisa. Ya, makanya kita ini kan masih punya free will masalahnya.
kehendak kita ini memang harus ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Karena setiap kali kita mengikuti kehendak bebas kita, saudara lebih memilih misalnya hidup dengan daging, ya keinginan daging, ya jadilah saudara akan melakukan dosa-dosa itu, saudara. Ya, di dalam Galatia, ya Galatia pasal yang kelima dikatakan di sini. Nah ini bagaimana ya setelah saudara lahir baru ini yang saudara harus kerjakan. Ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, di situ ditulis dengan huruf besar berarti oleh Roh Kudus. Jadi jangan hanya saudara ada Roh Kudus di dalam tapi saudara tidak fungsikan Roh Kudus itu. Saudara hanya suruh Roh Kudus diam-diam aja. Dan kita melihat saudara perlu mengerti mengenai sifat daripada Roh Kudus. Beda saudara dengan roh setan. Kalau roh setan itu saudara tidak mau, tidak suka tapi justru saudara dipaksa sama roh setan. Kalau dia bisa masuk dalam hidupmu, ya seperti itu. Kadang-kadang saudara tidak sadar juga saudara sudah dikontrol oleh setan itu. Nah tapi kalau Roh Kudus itu perangainya lain, saudara. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu satu adalah roh ya yang gentle. Ya maksudnya dia tidak memaksa orang. Kalau kita sebagai orang percaya mempersilahkan Roh Kudus, kita berdoa, kita berkata Roh Kudus kuasai aku, kontrol aku, barulah Roh Kudus bertindak. Tapi kalau engkau cuma diam-diam dan engkau lebih mengikuti keinginan daging, ya lebih mengikuti keinginan daripada iblis, ya sudah saudara. Jadi Roh Kudus tidak main paksa, ya He is a gentle spirit. Nah, seperti itu. Nah, dikatakan dalam ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu tergantung pilihanmu. Engkau mau memberi kepada Roh Kudus ya kuasa untuk mengontrol kau punya daging, keinginan daging itu, atau kepada engkau menyerah kepada keinginan daging. Nah seperti itu. Dan berkali-kali ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan ayat 24, yang harus menyalibkan keinginan daging, yang harus mematikan keinginan daging atau menyangkal keinginan daging itu bukan Roh Kudus, saudara. Walaupun dia roh penolong, yang harus mematikan itu adalah diri saudara sendiri. Karena dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan atau mematikan atau menyangkal, ya berbagai istilah, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, dikatakan baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah seperti itu saudara. Nah sekarang kembali kepada tadi soal kasih, ya itu hal-hal yang harus kita lakukan setelah kita lahir baru. Ya, jadi waktu engkau lahir baru, terima Yesus, ya, dan Roh Allah juga tinggal di dalam diri saudara, kita tahu bahwa kita sudah memiliki kasih agape itu. Jadi jangan bilang, oh aku tidak bisa melakukan hukum yang utama dan pertama dan hukum yang kedua, nonsen, saudara. Ya, karena ketika engkau menerima Roh Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus juga di dalam hidupmu, engkau menerima, ya, kasih ilahi itu, ya. Agape itu sudah ada di dalam dirimu. Hanya nanti tugasnya nanti engkau bisa bertambah-tambah, ya. Sama dengan iman juga, ya. Sama. Ketika engkau menjadi percaya, engkau sudah dikatakan sudah menerima satu takaran iman. Iman ilahi, iman Allah itu sudah ada di dalam dirimu. Kasih Allah, kasih agape itu sudah ada di dalam dirimu. Sisa kita pertambahkan saja, saudara. Nah, dengan cara bagaimana, ya? Nah, kita lihat kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes, ya. Bukan ini ya, ini. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan begini. Bahwa kasih, ya.
sebab Allah adalah kasih. Di situ ada satu ayat yang berbunyi, ya kalimat yang dikatakan sebab Allah adalah kasih. Jadi kita lihat bahwa Allah itu, ya, baik Bapa, Anak dan Roh Kudus, eksistensinya atau keberadaannya itu adalah agape. Ya. Jadi kalau orang yang menerima Allah di dalam hidupnya, baik itu menerima Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam hidupnya, dia memiliki kasih agape itu. Lalu juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b, ya saya hanya baca aja ya kalimat, saya tidak baca penuh. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b, Allah adalah kasih. Jadi 2 kali ya di dalam 1 Yohanes pasal 4, yang satu dalam ayat 8, satu dalam ayat 16b. Allah itu adalah kasih. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali dan saudara memiliki roh Allah di dalam hidupmu, engkau memiliki agape itu, engkau sudah memiliki agape itu. Dikatakan Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi mari setiap harus mengerti bagaimana supaya kita dari sejak kita menerima Kristus di dalam hidup kita atau kita dilahirkan kembali oleh Allah, bagaimana supaya kasih agape itu tetap ada di dalam diri kita. Mau tidak mau saudara harus tetap berada di dalam Allah. Ya. Nanti kita melihat bagaimana supaya itu bisa terjadi, saudara harus melekat erat dengan Allah. Ya, melekat erat dengan Tuhan Yesus Kristus, melekat erat dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Saudara perlu bergaul karib, bergaul erat dalam hidup hari-harimu, saudara. Berkomunikasi dengan Allah. Ya, baik itu melalui firman-Nya maupun juga secara langsung, saudara. Kita bisa bercakap-cakap, kita bisa bersekutu, kita bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Keeratannya itu tinggal kita, saudara. Ya nanti mungkin lain kesempatan ada banyak hal sebenarnya yang iblis ciptakan dalam hidup orang percaya tanpa kita sadari, yang menghalangi supaya kita ini jangan bergaul karib dengan Allah. Ya, contoh ya, kita bisa bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah carang-carangnya. Nah ini sebenarnya gampang sekali dikatakan kalau engkau tidak melekat erat pada pokok anggur itu engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk engkau tidak bisa melakukan itu, hukum yang utama dan pertama itu serta hukum kedua nggak bisa saudara. Karena itu saudara harus melekat erat. Ya seperti ini pokok anggur ya misalnya. Ya ini, nah ini ya. Ini pokok anggurnya Tuhan Yesus, ini carangnya, ini kita. Ya. Kalau selama kita melekat erat, kita menghisap semua, ya, menyerap semua yang ada pada pokok anggur itu, termasuk kasih. Agape itu ada di sini. Kalau engkau melekat erat, otomatis itu akan mengalir kepada carangnya, saudara. Dan saudara bisa melakukan perbuatan-perbuatan kasih agape itu. Tapi kalau saudara lepas sedikit aja, nggak usah jauh-jauh lepas ini, lekat ini. Nanti saya jelaskan apa saja sih yang bisa membuat saudara lepas dari pokok anggur ini, daripada Yesus ini, sehingga tanpa saudara engkau sadari, ya kasih Allah, kasih agape itu merosot dan hati-hati bisa menjadi dingin, ya seperti kasusnya gereja Efesus itu. Oh banyak sekali kesibukan. Kesibukannya bukan kesibukan duniawi, saudara. Kesibukannya itu kesibukan rohani loh, hati-hati loh. Ini tipu daya iblis kok menurut saya. Wah sibuk sana, pelayanan sana sini. Pokoknya tidak ada yang dipuji oleh Tuhan seperti gereja Efesus. Tapi itu kenapa dimasukkan di dalam surat Wahyu itu, di dalam kitab Wahyu. Itu menjadi warning bagi kita khususnya hidup di akhir zaman ini, saudara. Di mana iblis bekerja lebih gencar dan lebih gencar lagi. Dan itu kebanyakan tidak disadari. Itu kan baru nanti kalau kita lihat, itu gereja Efesus, umat Efesus itu baru sadar. Dia terkagum-kagum dengan perbuatannya, kegiatan rohaninya, saudara. Sibuk sana sini. Dikatakan engkau berjeri lelah, hati-hati.
berjeri lelah. Bukan berjeri lelah di dalam perkara dunia, saudara. Itu di dalam kasus Efesus itu berjeri lelah di dalam kegiatan rohani, saudara. Wah, itu kalau ada yang namanya rasul palsu atau mereka sikat seperti itu. Tetapi kemudian Tuhan katakan, sadarlah dan bertobatlah. Engkau sudah meninggalkan kasih mula-mula. Apa ini maksud dengan kasih mula-mula? Yaitu ketika pertama kali mereka menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus, yaitu kasih agape itu, saudara. Dikatakan mereka juga hilang. Jadi kasih agapenya bisa hilang. Bayangkan di tengah kesibukan rohani loh. Ini hati-hati loh. Ya, kenapa? Sebenarnya gampang. Saking sibuknya, ini saya tanya Tuhan, kenapa ya Efesus ini kok bisa sampai kehilangan kasih mula-mula? Karena begini, saudara, salah satu hal yang bisa membuat kasih agape kita yang kita sebenarnya sudah dapat daripada Tuhan itu merosot menurun karena ini tadi, saudara, persekutuan kita dengan Tuhan ini, ya, dengan kesibukan. Jadi bukan hanya dosa loh ya, kesibukan ini bisa lepas ini, ya, kita tidak melekat lagi kenai. Saudara kalau sibuk, apalagi nggak bisa mengatur waktu, sibuk sana sini, akhirnya sudah kecapean sendiri, saudara tidak bisa apalagi bersekutu secara erat dengan Tuhan. Malam juga sudah ngantuk, tinggal Tuhan say goodbye aja Tuhan, ya. Aku mau tidur, saya capek Tuhan, tidur. Tidak ada persekutuan yang erat. Pagi juga begitu, ya, karena mungkin saudara sudah tidur cuma berapa jam, pagi-pagi sudah harus bangun, masih pastilah masih capek. Ya, pasti ini. Saudara paling ya aja good morning aja sama Tuhan, ya. Selamat pagi Tuhan. Apalagi kalau misalnya masih sekolah-sekolah gini. Waduh, mesti cepat-cepat. Sudah jam berapa ini? Ya, jam 7 harus masuk sekolah misalnya. Wah, ini sudah jam 6, belum mandi, belum makan. Oh, saudara, tidak ada itu membaca firman, tidak ada itu bersekutu akrab dengan Tuhan. Karena kesibukan. Hati-hati dengan kesibukan, saudara. Ya, seringkali kita tuh melakukan ya kesibukan itu bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu carilah betul-betul, tanya Tuhan, apa pekerjaan yang Kau telah tetapkan buat saya untuk aku lakukan. Nah, kita kerja situ. Saya percaya Tuhan tidak membuat kita begitu sibuk sampai kita tidak punya fellowship lagi, ya, tidak punya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh jemaat Efesus ini. Kok bisa? Ya, jadi jangan, ini tipu daya iblis menurut saya. Ya, iblis ngotot, enggak apa-apa, aman-aman lah. Kok kan masih giat rohani, pelayanan sana sini. Tapi mereka enggak sadar kalau kasih mula-mula, kasih agapenya itu sudah tidak ada, saudara. Karena mereka copot. Ya, persekutuannya dengan Tuhan terlepas, mereka tidak lengket, saudara, dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Untung kalau di dalam saya baca Wahyu, untung Tuhan itu masih mau mengingatkan loh. Ya, sadarlah dan bertobatlah. Ya, engkau sudah kehilangan kasih mula-mula. Untung Tuhan masih mau mengingatkan, saudara. Kok dibiarin? Wih, tiba-tiba kita harap-harap mau mati masuk surga atau misalnya terangkat, enggak terangkat, saudara. Wah, aku kan sibuk. Seperti ada itu saya baca itu ada filmnya juga, itu kesaksian dari seorang pendeta besar ya di mana itu? Di Korea, ya, ada filmnya, ada videonya, bukunya juga ada. Wah, itu dia pendeta besar pas dia itu kena serangan jantung, saudara. Oh, sudah lahir baru loh. Dia melayani Tuhan. Dia punya sekolah teologi besar. Dia menulis banyak buku-buku rohani, ya. Jadi waktu dia mengalami serangan jantung, enggak tahu 20 jam ya sekitar itu dia mati. Dan rohnya itu dibawa ke surga sono. Pas dia lihat, wih, di surga banyak rumah-rumah indah-indah di sana. Pas dia tanya, ada malaikat di situ. Ditunjukin, ini ada satu kayak istana gitu ya. Oh, ini rumahnya. Dia pikir-pikir ini si hamba Tuhan itu. Ya, dia jujur dalam bukunya dia tulis. Dia pikir-pikir, wah, itu sudah rumahku ini ya. Yang kayak istana itu. Aku kan sudah bikin ini, bikin itu.
ya sudah pokoknya sibuk lah di dalam pelayanan. Pas malaikat bilang, oh bukan, itu bukan rumahmu, ini adalah punyanya seorang oma. Dia bilang, oh oma? Ya oma ini berdoa syafaat dengan setia. Nah, pasti sudah dilihatin lagi rumah lain. Pasti lihat lagi, oh jangan-jangan ini sudah rumahku. Enggak ada yang rumahnya. Pas akhirnya dia tidak tahan lagi. Ya, pendeta itu tidak tahan lagi. Tanya sama malaikat, boleh enggak saya tanya, rumahku di mana? Nanti saya minta izin dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan memperbolehkan nanti saya kasih lihat rumahmu. Malaikat itu juga taat total sama Tuhan, tidak sembarang-sembarang. Jadi waktu itu akhirnya diizinkan, lalu dia dibawa, saudara. Ya, ke tempat yang lain. Oh, surga itu, yang namanya area surga itu luas sekali tanpa batas, saudara. Dia dibawa pergi ke satu tempat, tapi sinar kemuliaannya agak beda dengan yang pertama itu. Pertama itu, ya. Pas sampai di situ dia lihat rumah, tapi tidak ada rumah-rumah bagus yang kayak istana yang di pertama dia lihat. Dia lihat ada kayak rumah barak, ya, barak tahu tuh rumah besar kayak gedung besar, rumah rame-rame lah, ditinggal rame-rame. Dia bilang, ini rumahmu, ini tempat tinggalmu. Wah, dia bilang, masa ini. Jadi dia heran itu tahu barak gitu, pokoknya tinggallah dengan beberapa orang, tinggal jadi satu di situ. Dia komplain. Mana bisa, dia bilang, aku kan sudah banyak jasaku di dunia. Bikin ini, aku nih punya sekolah teologi, aku ini pengarang buku rohani, banyak sekali. Ya, terus kemudian dia balik lah. Terus kemudian untung Tuhan itu masih berkemurahan, kasih balik rohnya lagi ke dalam raganya. Itu ulang, saudara. Dan dia bertobat, Tuhan Yesus sudah wanti-wanti, saya masih beri kesempatan kau hidup kembali, tapi lakukan ada beberapa hal yang dipesankan oleh Tuhan untuk dia lakukan. Yaitu tadi, ya. Jadi melakukan semua itu dengan kasih agape. Dan khususnya persekutuannya dengan Tuhan. Baca Alkitab, ya. Kemudian ada beberapa hal, ya. Itu saudara bisa lihat itu videonya. Yang dipesankan oleh Tuhan. Yang Tuhan tekankan adalah motivasi. Ya, di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu. Apapun pelayanan itu. Jangan ada motivasi yang lain, itu yang Tuhan tekankan. Ya, itu pengalaman dari hamba Tuhan tersebut, ya. Jadi ya kita masih mengucap syukur kalau dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki. Kalau enggak, saudara, ya itu sudah rumah barak yang didapat, saudara. Ya, seperti itu. Mari, ya mumpung buat kita yang masih di sini, saudara belum mati, ya belum meninggal dunia, marilah. Ya, lakukan semua itu dengan kasih. Ya, dan kalau saya baca-baca firman Tuhan, ya, tentang kasih ini dibahas panjang lebar. Ya, jadi intinya memang kasih, saudara. Kita kembali ya lihat di dalam Galatia, kasih itu dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 13. Selain contoh dari tadi Efesus, ya, kita bisa lihat juga di 1 Korintus 13. Itu dalam perikop yang berjudul kasih. Ya, ini kalau dalam bahasa Yunaninya agape. Ya. Kita bisa lihat dari ayat ke ayat. Dari ayat yang pertama dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, dalam Alkitab bahasa Yunani, tidak mempunyai agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekali lagi saudara lihat, kalau saudara lihat ini orang di dalam kasus ayat yang pertama ini rohani enggak? Rohani, saudara, ya. Karena dia bisa berbahasa roh. Macam-macam loh saudara, bahasa roh itu. Bisa bahasa yang bahasanya malaikat lah, bahasa apa lagi, ya. Tapi dikatakan tetapi jika aku tidak memiliki kasih, ya, agape, aku sama dengan gong yang berkumandang. Lalu yang kedua, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia, hati-hati saudara yang sudah punya karunia-karunia macam-macam, karunia bahasa roh, nubuat, menerjemahkan bahasa roh, ya, lalu kemudian penglihatan, macam-macam, ya. Itu justru loh saudara, kalau kita ya sampai dianugerahi macam-macam karunia itu makin sebenarnya engkau harus makin
mawas diri dan berhati-hati. Kadang-kala ya seperti ini, kasusnya kan mirip dengan jemaat Efesus itu. Punya karunia macam-macam. Yang ayat 2-nya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Waduh, ini apa ini namanya karunia segala rahasia ini karunia pengetahuan, marifat. Wah, kita tahu dosanya orang apa segala macam, orang ini sudah melakukan gini. Wah, dahsyat itu Saudara ya. Tapi dikatakan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Sampai rahasia orang pun dia tahu Saudara. Dan dikatakan dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman, hati-hati walaupun iman seluruh, dahsyat bisa pokoknya yang ajaib-ajaib itulah. Ya, yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai agape, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah ini termasuk saya juga kadang-kala saya gak disuruh Tuhan, kalau gak disuruh Tuhan saya enggak. Saya sering juga berbagi ke orang-orang miskin, ke TPA. Tapi itu adalah kalau Tuhan suruh, baru saya lakukan. Membagi-bagi segala sesuatu yang ada padamu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Waduh, hebat ini Saudara. Rela berkorban untuk orang lain seperti itu. Tetapi jika aku tidak mempunyai agape, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi agape itu sangat-sangat penting, dan kalau Saudara dengan pengalaman menerima Yesus lahir baru, engkau sebenarnya sudah dapat pelihara itu Saudara, pelihara. Ingat itu apa yang Tuhan bilang tentang iblis. Iblis itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dia suka curi-curi Saudara apa yang Tuhan sudah kasih, termasuk agape ini. Dengan cara apa? Ya, menggoda kita untuk melakukan dosa, menggoda kita untuk super sibuk, super aktif tanpa tujuan yang jelas. Nah, seperti ini, sibuk seperti itu. Lalu juga seperti ini membohongi kita. Enggak apa-apa. Kamu kan ada karunia loh, kamu ada karunia penyembuhan, kamu ada karunia penglihatan, kamu ada nubuatan. Kamu rohani. Ya, hati-hati Saudara, ya. Itu Adam dan Hawa itu jatuhnya kan karena ditipu Saudara. Ditipu, enggak apa-apa, makan aja kok, kamu enggak akan mati. Malah kalau kamu makan nanti, matamu akan terbuka, engkau bisa tahu semua-semuanya, engkau jadi seperti Allah. Itu yang menggoda mereka untuk makan. Bukan enaknya buah itu, hari-hari mereka lewat di bawah tidak pernah tertarik. Mereka itu jadi tertarik karena perkataan iblis itu. Kalau mereka makan buah itu, mereka akan jadi seperti Allah. Itu yang menarik hati, Saudara. Padahal cuma dibohongin, Saudara. Sampai sekarang hati-hati, iblis itu suka bohongin. Enggak apa-apa. Kamu mati pasti masuk surga. Buktinya kamu masih ada karunia loh. Wah, kamu bisa nyembuhin orang, kamu bisa membuat mujizat. Hati-hati. Ya, pernah saya dengar satu penjelasan, ada pertanyaan gini. Apakah seorang hamba Tuhan yang dipakai hebat oleh Tuhan, karunianya masih bisa jalan? Bisa, Saudara. Padahal dia sudah mengalami kemerosotan. Ya, seperti itu. Bisa. Karena bagaimanapun karunia itu kan anugerah sebenarnya. Itu kan pemberian Tuhan. Karena maunya Tuhan, maka orang itu bisa melakukan tersebut. Tapi hati-hati seperti kasusnya di 1 Korintus 13 ini dan juga seperti kasus yang ada di 7 jemaat itu, Saudara. Jadi jangan terkecoh, Saudara. Itu yang harus hati-hati. Untuk amannya seperti tadi saya katakan, makin kau dipakai hebat oleh Tuhan, makin hati-hati. Saudara jadi incaran iblis, Saudara. Nah ini, tapi jangan takut, kalau gitu aku gak usah dipakai Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan mau pakai, Saudara gak apa-apa. Yang penting kau tetap rendah hati, itu yang paling penting. Dan jangan lupa melekat erat. Jangan sampai kita diundang sana sini, sibuk sana sini. Sampai udah kita kecapean, udah teler, malam udah tidur. Bangun pagi masih ada tugas-tugas yang lain. Kita nggak bisa punya devotion life yang intim dengan Tuhan. Itu penting sekali, Saudara. Supaya kita bisa tetap melekat erat dan antara lain kasih agape itu kita bisa tetap serap dari Tuhan. Ini penting sekali, ya. Nah,
Baru kemudian di dalam 1 Korintus 13 itu kemudian jadi ini ya. Jadi jangan terkecoh tertipu dengan jenis-jenis perbuatan ya, pelayanan ya. Seperti tadi karunia-karunia. Itu berguna, ada gunanya. Ya, tapi jangan terkecoh, wah patokannya jadi pada itu. Wah, aku bisa masih dipakai Tuhan di situ. Padahal saudara tidak tahu, saudara sudah mengalami seperti yang jemaat Efesus alami. Engkau sudah meninggalkan kasih mula-mula, seperti itu. Ya, karena saudara hanya berpatokan kepada kesibukan atau aktivitas tanpa mengoreksi sesungguhnya tentang kasih agape di dalam diri saudara itu. Tapi kalau kita tetap mawas diri, kita tetap tanya, bagaimana Roh Kudus, apakah aku nih kasih agapeku masih ada atau enggak nih? Ya, di tengah kesibukan pelayanan ya. Yang penting saudara ini. Nah, baru nanti ya saya sudah baca, nanti sudah baca terus 4, 5, 6, ayat 4, 5, 6, 7, ayat 8 itulah ciri ya, manifestasi daripada kasih agape itu. Ya, macam-macam situ kasih agape itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ya. Ia tidak memegahkan diri dan sombong dan lain sebagainya. Ya, nanti dibaca lagi ulang-ulang. Dan ini sekaligus menurut saya bisa menjadi suatu checklist ya. Apakah aku masih ada ini, apakah aku ini sabar atau sudah tidak sabaran. Disentuh sedikit aja, wah sudah naik emosi. Wah itu ciri-ciri agape-nya mungkin udah turun saudara atau hilang saudara, hati-hati. Lalu murah hati, apakah kita ini pelit atau gimana ya. Lalu cemburu, nah ini cemburu bukan hanya suami cemburu sama suami tapi cemburu sama sesama ya, sama orang, sesama pelayan Tuhan. Aduh, ya dia dipakai ini. Enggak usahlah, saudara masing-masing punya karunia. Tuhan kasih karunia masing-masing, semua ada panggilannya masing-masing. Enggak usah iri-irian, saudara. Ingat aja kita ini satu tubuh Kristus dengan macam-macam. Ini kayak tubuh saya ini kan macam ada kepalanya, ada tangannya. Fungsinya ya sendiri-sendiri, saudara. Beda-beda, ada kakinya, ada badannya. Tangan aja yang segini, sepotong aja ada jarinya, jari-jari, telapak tangan, pergelangan tangan itu semua punya fungsi semua. Dan menurut 1 Korintus 12 Tuhan yang menempatkan kita, bukan maunya kita saudara. Jadi tidak usahlah. Tapi saya percaya orang yang punya agape, agapenya full, tidak ada dia akan iri-irian seperti itu saudara. Ya. Kemudian apalagi ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, lalu tidak pemarah. Nah, kalau saudara sudah mulai emosi, periksa itu. Oh Tuhan, jangan-jangan sudah agapeku sudah menurun ya. Cepat-cepat saudara, lengket sama Tuhan. Sedot itu agape daripada Tuhan. Nah ini cirinya gampang kok sebenarnya. Kita bisa, enggak usah ke dokter saudara, kita bisa ngecek diri kita ini agapenya udah nurun, habis atau gimana. Lihat aja di sini, kalau ini sudah kayaknya kok enggak ada semua. Wah, atau ini sudah tinggal sedikit aja, cepat-cepat saudara. Periksa apa yang membuat engkau lepas daripada Tuhan. Cepat, ya secepatnya, jangan biarkan. Nah, secepatnya untuk kita melekat kembali kepada Tuhan. Lalu juga saudara, kalau kita lihat ya di dalam ini pasal 13, 1 Korintus 13 ini luar biasa, suruh baca terus-terus ya sampai ayat 13. Dikatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar, ya lihat yang paling besar dari ketiga itu diantaranya ialah agape. Jadi memang agape ini nggak bisa ditawar saudara, harus ada pada saudara dan dipelihara. Kalau bisa ditambah terus dengan engkau melekat erat dengan Tuhan. Ayat 14 bagian pertamanya saja, ayat 1. Kejarlah kasih itu. Jadi itu bukan otomatis dikasih saudara, tapi saudara harus kejar. Kejar itu berarti ada usaha. Usahanya bagaimana? Yaitu tadi usaha untuk devotion life, biar capek saudara tetap bangun. Ya makanya bangunlah agak awal ya, atau kalau enggak mungkin ya saudara cari aja jam yang mana yang saudara bisa kosong, saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Memang harus dikejar, harus diusahakan saudara. Yang pertama-tama kejarlah agape itu. Nah,
Kalau firman Tuhan mengatakan kejarlah agape itu pasti ada alasannya. Karena tanpa agape engkau tidak bisa melakukan hukum yang utama dan pertama serta hukum yang kedua itu. Lalu dan itu sangat membahayakan saudara. Ya, seperti yang Tuhan peringatkan kepada jemaat Efesus. Engkau sudah meninggalkan kasih mula-mula. Engkau sudah meninggalkan agape itu. Ingatlah untuk kita bertobat. Ya, kita disuruh bertobat dan Tuhan menasihatkan kembali lakukan apa yang engkau pernah lakukan sebelum ini. Lakukan kembali. Ya antara lain apa? Saudara punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau dulu waktu engkau terima Tuhan, yang namanya cinta mula-mula, keluar dari kamar, baca Alkitab terus. Ya, terus berdoa. Ya, ini juga yang saya alami, saudara. Nah, lalu kemudian jadi mulai sibuk-sibuk dalam pelayanan, baik waktu di kampus, saya sudah ikut pelayanan mahasiswa, juga kemudian ikut di dalam pelayanan misi dan lain sebagainya, mulai kesibukan. Tapi tetap saya ingat ini, saudara. Ya, jangan sampai tanpa kita sadari, kita pikir tolak ukur kita bukan lagi agape, tapi tolak ukur kita sudah kesibukan. Wah, aku kan masih sibuk. Berarti aku masih ada di dalam Tuhan. Awas ya, itu tipu daya daripada iblis. Seperti itu, kejarlah kasih itu. Ya, jadi kalau disuruh kejar berarti itu penting banget. Tadi juga dikatakan dari ketiga itu adalah, dikatakan dari ketiga itu iman, ya, kasih dan pengharapan. Itu yang nanti tersisa itu tiga itu. Dan paling besar adalah kasih. Nah, supaya saudara bisa mengerti akan ayat ini, saya gambarkan ini, saudara. Ya, ini suatu perumpamaan yang bisa kita bisa memahami kenapa kasih itu yang terbesar. Ini saudara, ini dan hubungannya antara tiga itu, ya, antara kasih, iman dan pengharapan. Jadi kasih itu ibaratnya mesin dari mobil, ya, ini agape. Kemudian mobil ini sendiri dengan segala bagiannya itu adalah iman. Jadi kita sejak kita lahir baru kita kan harus hidup oleh iman. Ya. Lalu, ini pendek ya. Lalu pengharapan itu tujuan. Ya. Itu pengharapan. Nah, ini kait-kaitannya, saudara, hubungannya. Jadi ini yang paling penting, iman, kasih dan pengharapan. Ini pengharapan kita tujuannya apa? Kita kalau mati masuk surga, itu kan tujuan kita ngiring Tuhan. Bukan masuk neraka, contoh apa gitu. Kalau ujung-ujungnya masuk neraka. Atau karena ini sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, kita punya pengharapan supaya andai kata Tuhan sudah datang, kita boleh masuk bilangan orang yang akan terangkat. Dua itu aja, saudara, pengharapan kita. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dicapai. Ini, kalau ininya normal, saudara. Mesin kasih ini loh. Ini yang paling utama. Biar saudara punya, tadi kan dikatakan, walaupun engkau punya iman yang luar biasa yang bisa memindahkan gunung. Tapi engkau tidak punya kasih, sia-sia. Sama seperti mobil, biar mobilnya, udah tahu harganya berapa M, mungkin berapa triliun. Tapi kalau mesinnya rusak, saudara nggak jalan. Saudara nggak nyampe di sini, saudara. Ya, sebagus apa ini, hati-hati. Ya, jadi yang terkecoh, iman ini sangat tergantung kepada agape. Makanya tadi Tuhan bilang ulang-ulang, kejarlah agape itu, ya, milikilah agape itu. Ya, selalu ditekankan agape. Karena tanpa agape atau seperti mobil ini ya, misalnya mesinnya rusak, nggak jalan, saudara. Mobil iman saudara nggak jalan, iman saudara juga nggak jalan, saudara. Kalau tidak jalan begini, engkau tidak bisa juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena semua itu harus dilakukan dengan iman. Dan juga dengan kasih. Nah, hasilnya apa? Engkau tidak akan mencapai tujuan. Itu hubungannya. Ya, dan pentingnya kasih itu. Ya. Tadi kan sudah dibilang dalam 1 Korintus 13. Bahwa tanpa agape sia-sia semua. Biar engkau punya iman yang bisa memindahkan gunung. Tidak ada artinya. Walaupun kau bisa bernubuat, karunia penglihatan, bahasa roh, segala situ. Itu penting, bukan berarti saya larang kau
berbahasa roh justru harus, saudara, karena itu bahasa komunikasi dengan Tuhan. Tapi itu semua harus dilakukan dengan kasih. Ya, itu intinya kasih. Ayat yang terakhir ya, boleh ya. Itu tadi saudara bisa melihat ya tentang itu, bahwa semua itu harus dilakukan dengan kasih, ya. Ya, dengan kasih agape itu. Ya, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, ya. 1 Korintus pasal yang ke-16. Jadi ini penting sekali karena dikatakan ayat 4, ya. 1 Korintus 16 ayat 4 sudah bisa baca, tapi kalimat daripada ayat itu dikatakan lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Apa saja? Mau itu pelayanan, mau apa itu lakukan dengan agape. Tanpa agape, tanpa engkau lakukan agape, hanya itu suatu aktivitas saja, hanya kosong belaka, tidak ada maknanya. Orang yang belum kenal Allah pun bisa melakukan, saudara, perbuatan kasih. Tolong orang, kasih makan orang, macam-macam bisa. Tapi kalau tidak tanpa agape, semuanya sia-sia. Tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya habis waktunya ya. Oke. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Wah, temuan saya banyak sekali, nantilah kapan-kapan kita bagi lagi ya. Oke, mari kita akan menutup dalam doa. Ya, puji Tuhan, ya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Tuhan melalui firman-Mu sebenarnya ada begitu banyak petunjuk mengenai kami yang sudah menjadi umat-Mu, yang menjadi orang percaya, menjadi pengikut-Mu Tuhan. Untuk mau tidak mau, kami tidak bisa terpisahkan dari Engkau. Dan juga karena Engkau Tuhan, Engkau adalah agape, maka kami tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya agape. Dalam setiap aktivitas hidup kami, khususnya dalam pelayanan, haruslah kami lakukan dengan agape. Seperti halnya Tuhan Yesus Kristus ketika Dia datang ke dunia ini, dan khususnya di dalam waktu Engkau melayani selama 3,5 tahun, kami bisa melihat di sepanjang pelayanan-Mu, Engkau melakukan itu semua dengan agape. Ada passion, ada belas kasihan. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, bukan hanya untuk kemegahan, untuk kesombongan, motivasi yang keliru dan lain sebagainya. Tapi hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami mau belajar Tuhan untuk melakukan segala perkara termasuk pelayanan-pelayanan, melakukannya dengan agape. Kami tidak mau menjadi seperti gereja Efesus atau yang seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13, walaupun kami berkarunia ini dan itu, tapi kalau kami tidak memiliki agape, Engkau bilang, Engkau mengatakan semuanya itu adalah sia-sia belaka. Ampuni ya Tuhan. Kalau tanpa kami sadari Tuhan, di saat-saat yang lalu kami banyak sibuk saudara. Kami melakukan ini dan itu. Kadang-kala kami sudah kelelahan. Kami tidak lagi punya fellowship yang erat dengan Tuhan. Kami hanya berdoa seadanya saja. Tapi kami tidak masuk dalam persekutuan dalam kedalaman kasih-Mu Tuhan. Kami tidak menyerap agape itu daripada Engkau. Dan akhirnya Tuhan, tanpa kami sadari kasih kami menjadi dingin kepada Engkau. Dan juga akan bisa mempengaruhi kasih kami kepada sesama. Tuhan tolong biar kami selalu in line di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kami selaras dengan Engkau. Dan juga di dalam agape. Karena Engkau sudah memperingatkan melalui banyak ayat bahwa agape itu sangat penting. Dan Allah itu adalah agape. Dan kalau kami tetap ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami, maka kami juga akan tetap ada di dalam agape. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus tolong kami, penuhi kami Tuhan. Roh Kudus tolong karena Engkau adalah agape juga. Kalau kami tetap dituntun oleh Engkau ya Roh Kudus, kami akan menghasilkan buah, yaitu buah roh. Yang pertama adalah agape. Terima kasih, penuhi kami, kuasai kami, kontrol kami, tuntun jalan hidup kami. Supaya agape itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur memberkati semua yang sudah
mendengarkan akan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh mengaplikasinya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, inilah doa kami di akhir daripada ibadah kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan, agape yang kasih ilahi itu selalu melingkupi, memenuhi kami, mengendalikan kami Tuhan. Amen. Sehingga dalam segala aspek hidup kami, dalam segala gerak laku kami, aktivitas kami termasuk Tuhan dalam pelayanan. Tuhan itu dikendalikan oleh Engkau sendiri, dikendalikan oleh agape itu. Amen. Sehingga apa yang kami buat tidak menjadi sia-sia di kemudian hari, tapi mendapat upah daripada Tuhan. Terima kasih, dan kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan segala perkara dengan agape. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biar kasih agape itu terus berlimpah-limpah. Tuhan tolong mampukan kami untuk setiap saat Tuhan kami punya hubungan yang erat, melekat erat dengan Engkau. Kami bisa menyerap sepenuhnya agape yang ada di dalam Engkau. Sehingga agape itu makin penuh dan makin penuh di dalam hidup kami. Dan termanifestasi dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, di akhir daripada ibadah ini kiranya saat ini Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai segala berkat di surga boleh membukakan akan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, dan curahkan Tuhan ke atas kami bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dengan segenap hati mencari Engkau. Firman-Mu berkata bahwa mereka akan mendapatkan upahnya. Kiranya berkat daripada Tuhan boleh memenuhi, baik itu berkat yang kami perlukan secara jasmani, baik itu dalam kesehatan kami, di dalam segala pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, semuanya Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkat untuk jiwa nih kami, kuasai jiwa kami, hidup emosi kami, perasaan kami, keinginan kami, dan juga pikiran kami semuanya boleh selaras dengan Engkau. Berikan kepada kami damai sejahtera, shalom, kasih Tuhan, kasih agape yang melimpah-limpah dalam hidup kami, dan juga sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kekuatan ilahi daripada Tuhan, ketangguhan, kesetiaan dalam mengiring Engkau sampai selesai, sampai garis finish kami boleh ketemu Tuhan di awan-awan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.